Sampah? Kata apa sih yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kata sampah? Apakah kata kotor, jorok, bau, sumber penyakit, atau menjijikan? Tahu nggak sih, pada tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara yang memproduksi sampah terbanyak urutan kedua di dunia, dengan penghasilan sampah sebanyak 322 ton per harinya. Dengan adanya sampah yang semakin hari semakin menumpuk, maka kita memerlukan tindakan yang namanya daur ulang. Daur ulang ini sendiri merupakan kegiatan dalam memanfaatkan sampah atau bahan tak terpakai menjadi produk yang berharga. Pernahkah terpikirkan oleh kita, baju, celana, rok, ataupun kaos kaki yang kita gunakan sehari-hari berbahan dasar kain yang awalnya merupakan bahan kain yang dipotong sesuai pola. Lalu, kemana sih perginya sisa pola kain tersebut? Nah, ternyata sampah tekstil atau bahan sisa kain merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak saat ini. Oleh sebab itu, untuk mengurangi banyaknya sampah yang semakin hari semakin bertambah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan sampah tekstil atau sisa kain menjadi suatu produk baru yang berharga. Langkah-langkah membuat. Pertama, kita siapkan kain motif, kemudian dipotong dengan ukuran 12 x 12 cm sebanyak 6 buah. Kemudian untuk kain polosnya sendiri dipotong menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama berukuran 12 x 12 cm sebanyak 6 buah. Bagian yang kedua berukuran 12 x 24 cm sebanyak 1 buah. Dan yang bagian yang ketiga berukuran 36 cm dikali 48 cm sebanyak 1 buah juga untuk bagian belakang batal. Kemudian bagian-bagian potongan tadi kita satukan dan kita susun sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke proses penjahitan. Pertama kita siapkan benang dan juga jarum yang sudah dimasukkan. Lalu mulai untuk menjahit pola per pola yang sudah kita bentuk dan kita desain. Jahit di bagian dalam, lalu lakukan terus hingga ke bagian pola akhir. Setelah selesai menyatukan pola satu dan pola potongan yang kedua sesuai dengan motif yang kita inginkan, selanjutnya bagian ketiga kita jahit di bagian belakang sebagai alas dari bantal itu sendiri. Jadi kedua bagian kita satukan dan akan membentuk sebuah sarung bantal. Nah, ini dia merupakan penampakan apabila kedua potongan sudah disatukan.
akan membentuk sebuah sarung bantal. Nah, perlu diperhatikan pada saat penjahitan ini kalian harus menyisakan sedikit lubang untuk memasukkan dakron nantinya. Namun sebelum kita masuk ke tahap pengisian dakron, kita harus terlebih dahulu melewati tahap sablon, yang mana kita akan menempelkan stiker sablon yang telah disiapkan dengan bantuan setrika dan kain. Jenis kain yang digunakan adalah kain transparan khusus untuk menyablon ya. Setelah tahap penyablonan akan jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tahap pengisian dakron. Nah, dari lubang yang sudah kita sisakan tadi, kita masukkan dakron secara perlahan ya. Seperti ini. Terus masukkan dakron hingga bantal terisi penuh. Apabila bantal sudah terisi penuh dengan dakron, kita lanjut ke proses penjahitan lagi lubang yang kita gunakan untuk memasukkan dakron tadi. Jadi kita jahit kembali untuk menutupi lubang tersebut agar dapat digunakan nantinya. Nah, ini dia merupakan hasil akhir dari pembuatan bantal berbahan dasar kain perca. Langkah-langkah membuat. Yang pertama kita siapkan kain kanvas, kemudian dipotong dengan ukuran 50 x 74 cm. Kemudian kain tersebut juga kita potong dengan ukuran 5 x 58 cm sebanyak 2 buah untuk bagian talinya nanti. Sedangkan untuk kain motifnya sendiri kita akan potong dengan ukuran 10 dikali dengan 40 cm. Nah, selanjutnya kain kanvas yang panjang tadi kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kain motifnya kita letakkan di atas sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penjahitan. Kain kanvas yang panjang tadi kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kain motifnya kita letakkan di bagian atas dengan pola dan desain yang sudah kita tentukan dan kita inginkan. Selanjutnya kita lakukan penjahitan di pinggirannya terlebih dahulu seperti yang saya lakukan ini. Rapikan terlebih dahulu kedua sudut dan sisi-sisinya, kemudian jahit bagiannya dari ujung ke ujung dengan benang berwarna hitam. Nah, setelah kain motif dan kain kanvasnya menyatu di bagian pinggiran dan disatukan dengan benang jahit, kemudian kita balik pola tasnya dari kain kanvasnya itu sendiri, kita balik dan kita jahit pinggirannya kembali seperti ini. Lakukan terus penjahitan dari ujung hingga ujung bagian tas itu sendiri hingga membentuk bagian pinggiran tas yang sudah melekat dengan erat. Nah, jika sudah selesai sampai ke ujung, kemudian jahitan kita kunci dan kita ikat agar tidak terlepas. Selanjutnya kita balik kembali bagian tas tersebut seperti ini. Kita rapikan ujung dan ujungnya yang sudah menyatu. Nah, ini sudah terlihat kan bagaimana gambaran bentukan tasnya nanti seperti ini. Nah, kita rapikan kembali, lalu kita jahit juga di bagian pinggirannya seperti ini. Tarik garis lurus, jahit juga pinggirannya satunya. Kita rapikan dan kita jahit seperti ini. Nah, setelah kita rapikan,
Jangan lupa untuk menambahkan tali tas di bagian atas seperti ini. Kita jahit kedua sisinya. Lakukan juga untuk tali yang satunya. Nah, jika semua bagian sudah terjahit akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyablonan. Siapkan dulu stiker sablonnya, lalu tata dengan rapi sedemikian mungkin. Lalu kita siapkan kain sablon dan setrika dengan suhu sedang. Lakukanlah penyetrikaan di segala sisi dengan rapi dan tara! Akhirnya tas kita sudah jadi dan siap dipakai.